Oke, selamat datang kembali di Praga Channel. Di hari yang berbahagia ini, di malam minggu yang cerah ini, di hari yang bisa kita bilang beruntung karena saya ditemani oleh salah satu ibu-ibu, bertemu dengan ibu-ibu hebat di Bali yang sangat menginspirasi karena beliau walaupun umurnya sudah bisa dikatakan umur ya? Lanjut usia, tapi semangatnya itu tidak kalah dengan anak-anak muda lainnya. Mungkin bisa perkenalkan nama, dari mana, siapa, biar penonton tahu. Hai, perkenalkan nama saya Endang Hastuti Bunga, bisa dipanggil Endang, dan saya Presiden BEM Universitas Ngurah Rai. Iya, dan sama seperti sebelumnya, saya Arya Gangga sebagai host. Mungkin kita langsung berbincang-bincang di acara kita kali ini di Prasangka. Bu Endang, selama menjadi mahasiswa, sekaligus juga sebagai ibu rumah tangga, sekaligus juga sebagai relawan, apa yang Bu Endang jadikan motivasi kenapa bisa membagi waktu? Apalagi sudah punya anak ya, Bu Endang? Iya, anak dua loh. Mau nambah anak satu dari suami yang sama. Iya. Kirain suami yang lain. Oh, tidak. Ya mungkin apa motivasinya Bu Endang? Kenapa bisa membagi waktu nih? Bahkan kan masih banyak yang hanya menjadi mahasiswa aja masih bingung-bingung, masih malas-malesan gitu. Tapi Bu Endang bisa gitu. Gimana tuh? Kalau prinsip saya sih gimana bisa bagi waktu, tadi dibilangnya ditanya gimana sih bisa bagi waktu dari kesibukan mahasiswa, relawan, ibu rumah tangga. Prinsip saya ialah ketika saya ingin berbuat kemanusiaan, yang pertama ialah niat dan tulus dulu. Kalau saya sudah punya niat dan tulus, sudah pasti saya bisa membagi waktu. Dan kemudian saya ngambil kegiatan itu nggak jauh dari Denpasar, nggak jauh dari tempat saya tinggal. Karena kenapa? Kalau saya ngambil tempat jauh dari tempat tinggal saya, pasti tidak bisa kontrol anak saya. Karena setiap kali kegiatan saya mungkin 2 jam atau 3 jam saya akan balik ke rumah, saya akan pastikan anak-anak saya aman dan mereka sudah makan dan minum udah oke, baru saya berangkat lagi beraktivitas sebagai relawan. Berarti capek sekali nih kesehariannya Bu Endang ini. Capek sih enggak, karena saya menikmati. Menikmati ya, berarti tidak ada rasa keberatan. Oh tidak. Ikhlas dong. Ditambah COVID ini, apalagi kuliah yang online yang hanya absen doang kan. Kalau seperti hari-hari biasa aku mau beraktivitas pasti juga. Aku ke kampus dan aku sebalik nggak mungkin. Tapi dengan kondisi COVID ini ada keberuntungannya juga. Aku bisa jadi relawan dan aku bisa pantau anakku, dan absen itu tinggal absen doang di Google Classroom. Walaupun lagi situasi pandemi ini tetap produktif lah. Ya tetap, pasti dong. Ya, mungkin gini. Apa lagi ya pertanyaannya ya? Sebenarnya saya grogi nih sebenarnya Bu Endang. Bukan grogi, tapi kamu tuh memang lagi panas-panasnya. Jangan begitu. Siap. Mungkin pemirsa kalau ada yang ingin ditanyakan kepada ibu yang satu ini bisa komen di bawah. Jadi selanjutnya, kapan nih Bu Endang akan menyelesaikan studinya nih? Semester berapa mungkin bisa diceritakan dulu, dari fakultas apa? Oke, baik. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai. Ya, anak hukum lah, hati-hati ya. Siap. Kalau macam-macam saya somasi, enggak lah. Enggak mungkin. By the way, saya berusaha untuk, walaupun saya sibuk menjadi aktivis, kemudian relawan kemanusiaan dan berbagai kegiatan yang memang menyibukkan sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, saya bagi waktunya harus super duper bisa. Tapi saya percaya bahwa kalau saya kayak gini, tapi saya nggak bisa nyelesain kuliah saya tepat waktu, berarti saya nol besar. Jadi saya usahakan tahun depan saya harus selesai, karena memang tahun depan harus selesai. Iya. Optimis tahun depan. Ya pasti. Pastinya jangan sampai wisuda online. Kemarin sampai komen loh di konten sebelumnya itu, teman-teman bisa tonton. Bener-bener, memang wisuda online tuh membuat saya berpikir, worry dan bla bla bla. Untung semester 6 sekarang kan bisa tahun depan. Yes, by the way, kalaupun tahun depan gue wisuda online ya, tapi gue nggak parah-parah banget lah istilahnya. Iya, setungkara lah, cepat selesai kan. Amin. Lagi sini ada ibu relawan. Siap. Bagi teman-teman yang membutuhkan sembako, komen ibu relawan datang. Ada, ibu relawan datang, tapi kasih data dulu. Ibu nyari donasi dulu, nggak bisa langsung ngasih. Jadi sebelumnya saya ingin bertanya juga, siapa sih yang memotivasi Bu Endang, menyemangati Bu Endang sampai bisa membagi waktu ya bagi kita padat lah itu. Siapa yang memotivasi? Yang pertama sih, ketika saya ingin berbuat sesuatu berarti dari keinginan hati saya. Kemudian tanpa dukungan anak, suami, dan orang tua saya, itu saya bukan apa-apa.
Yang menjadi motivasi utama saya ialah dukungan dari orang tua, dari mama saya khususnya sama suami. Mereka berdua ketika saya konsultasi sama mereka, ini saya mau aksi nih kemanusiaan seperti ini, oke, selagi itu baik menurut kamu jalankan. Alhamdulillah sudah dapat dukungan, jadi saya jalankan. Dan kemudian walaupun anak-anak saya masih kecil, saya juga bertanya ke mereka, nak, mama harus begini. Mereka juga mendukung saya. Itu yang membuat saya termotivasi untuk terus berbuat kebaikan. Dan saya selalu ingat pesan mama saya. Mama saya waktu saya kecil, mama saya kan janda, jadi mama saya waktu kecil tuh mama saya selalu bilang begini, ketika kamu susah, jangan pernah kamu nyusahin orang lain. Iya. Setidaknya rezeki yang kamu punya, berilah kepada orang yang lebih susah dari kamu. Itu aja. Ya, itu bisa jadi quote teman-teman ya, biar lebih semangat. Ya. Jadi hal yang mungkin saya pelajari dari Bu Endang ini, umur itu tidak menjadi halangan untuk kita selalu berkarya. Yes. Ya, mungkin lagi lanjut pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih Bu Endang agar bisa menjaga kesehatan? Kan pertama kita tahu sendiri Indonesia lagi pandemi. Dan gimana sih menjaga kesehatan gitu di kegiatan-kegiatan yang sangat padat ini? Mungkin kasih tips-tips kepada teman-teman. Oke, kalau saya sih yang pertama ialah jangan lupa rajin minum vitamin. Kemudian saya biasanya memang sebelum pandemi ini setiap bulan sekali saya pasti suntik vitamin. Vitamin itu suntik apa gitu? Disuntik? Beda dong. Kalau disuntik lain rahasia gitu. Kalau suntik vitamin biar tambah suntik vitamin ya. Terus yang kedua itu saya suka rajin banget bikin jamu, itu jamu kunyit memang sendiri, herbal. Jadi itu memang untuk kesehatan diri kita juga. Anak-anak buat sendiri, anak-anak, suami, saya, mama itu pasti saya juga rutin buatin mereka jamu kunyit asli. Apa khasiatnya? Khasiatnya itu katanya sih untuk nambah imun tubuh. Kemudian badan segar, sehat, dan katanya sih nangkal penyakit, kayak gitu. Dan ingat juga pakai masker dan ingat cuci tangan. Iya, jangan lupa pakai masker, cuci tangan. Kalau misalnya di luar rumah nggak ada air untuk cuci tangan, hand sanitizer pakai jaga jarak juga. Yes. Dan mungkin Bu Endang, apa sih pesan dan kesannya sebagai mahasiswa yang notabene-nya adalah ibu rumah tangga gitu? Biar teman-teman yang lain yang nonton ini bisa semangat lah. Jadi tidak menjadikan umur itu sebagai alasan lagi. Yes. Apa sih motivasinya nih? Apa yang dikejar nih? Pesan saya tetap semangat. Ilmu tidak mengenal batas usia. Jadi tetap semangat, percaya bahwa semua ada zona waktunya. Jadi kalau kamu yakin bahwa dengan umur yang sekarang kamu bakal sukses, percaya itu. Intinya yakin, semangat, dan tetap optimis, konsisten dengan apa yang menjadi tujuan kita. Itu optimis, aja sih. Optimis, konsisten, semangat, ya. Berarti nggak boleh pesimis. Punya prinsip. Iya. Nah, Bu Endang, selanjutnya nih saya ingin tahu nih, selama Bu Endang gini membagi waktu ini, pernah nggak sih di fase-fase yang paling melelahkan itu? Wih, banget. Kayak gimana tuh ceritanya? Itu yang benar-benar udah lemas, udah capek banget, ditambah lagi sama anak-anak ada yang trouble, yang macem-macem, kemudian ada something masalah juga. Tapi alhamdulillah. Gimana survive-nya? Saya kembali memberi semangat untuk diri saya sendiri bahwa saya mampu. Memberi semangat untuk dia sendiri ketika saya melihat, yang membuat saya semangat ya ketika saya melihat anak dan suami saya. Saya pingin suatu saat saya bisa berhasil dan saya membanggakan, mengangkat derajat suami saya, mengangkat derajat orang tua saya. Itu yang membuat saya survive sampai sekarang. Walaupun saya lelah, saya semangat, karena saya percaya ketika saya berbuat kemanusiaan, di situ banyak orang yang akan saya kenal dan saya akan membangun relasi dan jaringan di situ. Itu yang akan ke depan saya menjadi lebih baik lagi. Jaringan dan relasi itu perlu buat orang hukum, bukan orang hukum aja, siapa aja perlu. Kata orang, kalau lu miskin nggak punya relasi dan jaringan, lu mati aja. Tapi kalau lu miskin, lu punya relasi dan jaringan, lu bakal kenyang. Itu aja. Yang penting tadi kata Bu Endang, tetap jadikan semangat itu sebagai hal untuk membakar diri ya Bu Endang. Tetap ingat keluarga, ingat anak, biar kita tetap selalu melahirkan karya-karya. Dan seperti yang Bu Endang bilang, tetap berkarya, beraktivitas, mencari relasi, mencari teman sebanyak-banyaknya, mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Yes, itu pasti. Mungkin teman-teman yang masih bingung, yang masih penasaran tentang ibu yang satu ini, ibu-ibu kece, umur tua jiwa muda ya, gitu. Kebenarannya jiwa muda sebenarnya. Jiwa muda. Arianya kalah. Nggak apa-apa, yang penting umurnya muda. Siap, dan jiwaku muda, dia umur muda, jiwaku lebih muda dari dia jiwa tua. Ya teman-teman, silakan yang ingin bertanya-tanya, yang masih penasaran dengan ibu yang satu ini, yang kece ini, yang kece badai ini, yang begini-begini,
relawan, presiden BEM, aktivis, ibu rumah tangga, ibu angkat saya juga. banyak Istri peran. dari suami saya. Ya, multi talent lah. Bagi teman-teman yang ingin diangkat sebagai anak, silakan komen. Diangkat Jangan, langsung. anak gue cuma lu doang. Oh, jangan. Kebanyakan gue pusing. Ya mungkin sedikit Bu Endang, apa sih saran buat teman-teman yang lagi nonton biar semakin tergugah lagi agar tidak down lah di masa pandemi ini kan. Mungkin saran-saran yang buat teman-teman yang tidak bisa bayar UKT, tidak bisa kuliah atau bahkan tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Gimana kasih motivasi? Kalau saya sih kalian tetap semangat, jangan putus asa, percaya selalu ada jalan untuk menjadi lebih baik. Kalau misalnya kalian di pandemi ini mungkin kalian kendalanya di tidak bisa bayar UKT dan lain-lain, jangan putus asa, tetap berusaha. Kemudian yang paling utama ialah yakin bahwa kalian mampu untuk melewati ini semua. Terus aku mau pesan nih buat Arya, kamu keren banget. Jangan pernah dengar apa kata orang negatif itu, ambil sebagai pelajaran, terus berjalan terus dan terus berkarya. Kamu keren. Buat Praga Pustaka tetap maju. Keren lah. Terima kasih Bu Endang. Ya semoga kita sehat selalu. Amin. Selalu diberi rezeki, kesehatan, selalu diberi kelancaran dalam menjalankan aktivitas. Mungkin itu saja Bu Endang. Siap. Karena lagi pandemi kita tos Siap. corona dulu. Terima kasih Bu Endang atas waktunya. Terima Mungkin kasih kembali. salam buat teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Panjang umur perjuangan. Siap.